Baik, terima kasih Bu Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan saya Hari Kuswanto selaku Regional Franchise Relation dari PT Sumber Alfa Trijaya atau dikenal dengan merek dagang Alfamart. Suatu kehormatan pada siang hari ini kami bisa mengisi agenda JM Talk dengan tema tips memulai dan mengelola bisnis waralaba. Sebelumnya tentu saja di sini kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan berkah sehat, kita bisa mengikuti agenda pada hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Oke, Bapak Ibu semuanya, langsung saja terkait dengan informasi bagaimana kita memulai dan mengelola bisnis waralaba Alfamart. Kita akan menyampaikan mungkin lebih tepatnya di sini kita nanti ada sharing informasi ya Pak ya. Di sini tentu saja Bapak Ibu yang ada di acara siang hari ini sudah tidak asing dengan brand Alfamart yang mungkin sebagian besar juga sudah menjadi sahabat Alfamart karena kita yakin mungkin di lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing dengan konsep minimarket Alfamart ini. Kemudian langsung saja di sini untuk terkait materi yang pertama untuk kerjasama waralaba Alfamart. Kita masuk untuk yang di slide pertama. Untuk terkait pengertian waralaba yang pertama di sini kami sampaikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, di sini ada poin-poin yang kita akan garis bawahi, yang mana di sini sebuah sistem waralaba di sini yang pertama keistimewaannya harus ada merek yang sudah dikenal. Merek yang sudah dikenal, kemudian ada duplikasi bisnis yang sudah mapan, kemudian pengalaman dan keahlian franchisor, keempat, dukungan dan pendampingan kerjasama, dan yang terakhir, franchisee tinggal menjalankan sistem operasional prosedur. Nanti di belakang kita akan bahas lebih detail lagi terkait poin dan step-step awal yang akan kita jalankan. Kemudian terkait dengan prinsip waralaba, yang pertama di sini saling percaya dan saling menguntungkan Pak. Kalau untuk kita memulai sebuah bisnis, kita akan menggandeng partner bisnis, tentu saja asas saling percaya dan saling menguntungkan ini harus kita sepakati di awal dulu Pak. Oke, terkait dengan informasi definisi waralaba di awal, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di sini kita akan sampaikan perbedaan atau mungkin kita kalau Bapak Ibu dalam forum ini bagaimana kita memulai sebuah usaha baru, menentukan untuk memulai sebuah usaha baru sendiri atau kita memilih waralaba atau franchise. Di sini saya coba akan sampaikan poin-poin apa yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita mengambil sebuah franchise atau waralaba, tentu saja kita di sini sudah memiliki merek yang dikenal oleh customer kita. Akan tetapi pada saat kita memulai usaha sendiri, tentu saja di sini kita harus membangun brand kita sendiri terlebih dahulu dari nol. Itu yang pertama terkait dengan merek dagang, kemudian terkait dengan produk. Produk tentu saja di sini yang sudah dikenal oleh masyarakat. Alfamart di sini tentu saja menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari dan tentu saja sangat sudah familiar di kalangan masyarakat. Kemudian untuk lokasi,
Kalau usaha sendiri mungkin Bapak Ibu masih meraba-raba lokasi yang tepat untuk usaha yang nanti akan saya jalankan itu apa, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita memilih satu franchise atau waralaba, di sini kita akan berikan bimbingan dari awal bagaimana kita menentukan lokasi yang cocok untuk usaha minimarket, seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan pemberian pelatihan, bisnis yang sudah teruji, kemudian promosi bersama karena kita tidak membedakan untuk toko-toko dengan kerjasama franchise atau toko milik corporate kami, jadi semuanya kita samakan untuk program promosi yang berjalan. Kemudian yang tidak kalah sangat penting lainnya yaitu terkait dengan pasokan. Kalau Bapak Ibu memilih sebuah bisnis franchise atau waralaba, tentu saja di sini franchisor akan membantu memasok barang dagangan yang akan dijual. Kemudian secara kepemilikan, tentu saja di sini terikat perjanjian dengan franchisor, dan kalau untuk usaha sendiri tentu saja Ibu bisa dalam hal ini memiliki secara tunggal. Gambaran terkait dengan perbedaan bagaimana kita memilih sebuah bisnis waralaba atau usaha sendiri. Mungkin sedikit sudah mewakili Bapak Ibu untuk sebagai deskripsi di awal. Oke, poin berikutnya. Ya, kami Alfamart sudah berdiri dari tahun 1999 oleh founder kami, Bapak Joko Susanto. Kemudian dalam perjalanannya dari 2022 kami memperkenalkan merek Alfamart. Kemudian sampai di perjalanan 2009 kami mencatatkan diri untuk di Bursa Efek Indonesia. Dan sampai 2014 kami juga sampai ada ekspansi ke Filipina, dan sampai 2022 total toko kami kurang lebih sekitar 17.600 dan akan terus bergerak. Untuk toko franchise sendiri saat ini kami kurang lebih di angka 4.500 sampai 4.600, yang mana target kami untuk di tahun depan untuk bisa terus bergerak tembus di angka 5.000 gerai toko franchise untuk di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, ini perjalanan terkait pertumbuhan total toko Alfamart dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Jadi perkembangan dalam setiap tahun di sini cukup signifikan Bapak Ibu, yang mana kita ketahui di tahun 2021-2022 kita dengan kondisi ekonomi yang cukup menantang, tapi kini di sini kita Alfamart tidak diam saja, ada kita terus bergerak untuk terus tumbuh seperti itu. Selanjutnya, ya, Alfamart di sini melihat sebuah potensi pasar, yang mana kita melihat segmen pelanggan kita untuk Alfamart secara demografisnya itu kita menyasar kalangan wanita, ibu-ibu rumah tangga, yang mana dalam sebuah gerai Alfamart tentu saja menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari. Mungkin kalau di ibu-ibu yang sering belanja pasti akan sangat familiar untuk produk-produk kebutuhan pokok yang ada di Alfamart. Kemudian juga untuk jajan anak-anak pastinya ini tidak asing lagi. Dan yang tidak kalah penting yang di sini kita garis bawahi untuk secara demografis, target pelanggan kita yaitu strata ekonomi sosial B dan C, yaitu lebih ke arah ke menengah dan kalangan bawah. Secara psikografis, kami di sini Alfamart menyediakan sebuah tempat belanja yang nyaman dan bersahabat. Seperti itu. Nextnya, sebaran Alfamart seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, untuk gerai Alfamart yang berdiri ini bisa di berbagai tempat ya Bapak Ibu. Biasanya kita juga ada di kampus, rumah sakit, area wisata, yang mana di setiap titik gerai ini tentu saja nanti kita akan bedakan tipe-tipe tokonya, karena di setiap titik ini pastinya mempunyai karakter market atau karakter
segmen pasar yang berbeda-beda. Misalkan untuk yang di titik kampus, tipe cocoknya apa, kemudian akan berbeda dengan tipe yang ada di perumahan ataupun mungkin di apartemen seperti itu. Gambaran terkait dengan sebaran gerai Alfamart berikutnya. Ya, tampilan secara umum front look untuk gerai Alfamart ya. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar. Kemudian nextnya untuk layout tokonya. Jadi mohon maaf mungkin gambarnya ini kurang begitu detail. Jadi ini gambaran untuk layout raknya Alfamart. Biasanya ini ada tipe 36 dan 45 rak. Nanti di belakang kita akan bahas tipe-tipe toko Alfamart yang sesuai dengan potensi segmen pasar yang tadinya akan kita bahas. Kemudian berikutnya kita juga ada gerai spesifik yang mana tadi saya sebutkan untuk di titik-titik misalkan di bandara ataupun mungkin rumah sakit, apartemen, kita di sini ada gerai spesifik yang mana kita menggunakan brand Alpha Express. Tentu saja di sini untuk konsep Alpha Express berbeda secara ketersediaan barang dengan Alfamart karena biasanya di sini lebih kita sediakan barang-barang untuk beverage dan snack saja. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan gambaran secara umum layout gerai spesifik Alfamart. Jadi kalau untuk lokasi di gerai-gerai spesifik ini biasanya tidak terlalu besar Pak space-nya. Jadi antara mungkin kurang lebih di antara 50 sampai 60 meter persegi sesuai dengan tipe tokonya ini bisa kita sesuaikan. Kemudian berikutnya ya kerjasama waralaba. Di sini waralaba Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan kesepakatan waralaba dari PT Sumber Alfa Ria Trijaya selaku pemegang merek Alfamart. Nah, di sini saya deskripsikan terkait dengan jumlah perjalanan toko Alfamart dari tahun ke tahun. Dan seperti tadi saya sampaikan, untuk di tahun 2023 kita terus bergerak dan kita targetkan untuk bisa tembus di angka 5.000 gerai. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan persyaratan. Jadi pada saat kita akan masuk atau memulai sebuah bisnis minimarket franchise Alfamart, apa saja yang mesti kita siapkan persyaratannya. Di sini akan coba saya berikan gambaran secara umum terkait dengan syarat awal yang harus disiapkan. Oke, yang pertama tentu saja Bapak Ibu ada minat untuk menggeluti bisnis minimarket Alfamart. Kemudian kita biasanya untuk kerjasamanya memiliki badan usaha dan sebelumnya warga negara Indonesia tentu saja. Badan usaha di sini bisa berbentuk CV, PT atau koperasi atau yayasan. Kemudian kita juga membutuhkan luas lokasi antara 50 meter persegi sampai dengan 250 meter persegi. Jadi kita nanti akan tentukan berdasarkan potensi lokasi rencana pendirian minimarket Alfamart tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan penyiapan dana investasi. Dan berikutnya juga di sini terkait dengan memenuhi persyaratan perizinan atau regulasi di setiap pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir itu mengikuti sistem dan prosedur Alfamart yang berjalan. Oke, terkait dengan syarat awal. Kemudian berikutnya terkait dengan alur tipe kerjasama yang akan kita jalankan. Jadi Bapak Ibu pada saat akan memulai bisnis franchise Alfamart, yang pertama tadi disebutkan rencana mempunyai lokasi. Jadi pada saat awal kita akan jelaskan, di sini ada presentasi pertama, kita akan jelaskan bagaimana gambaran kerjasama franchise Alfamart. Kemudian dari gambaran penjelasan tersebut, kita berikutnya akan bantu evaluasi lokasi yang akan didirikan. Yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penentuan titik lokasi yang ideal untuk mendirikan sebuah minimarket Alfamart. Bapak Ibu, biasanya kita ada beberapa variabel yang kita coba
evaluasi di awal, apakah lokasi tersebut memenuhi target minimal penjualan yang ditentukan atau tidak. Yang pertama, pasti kita akan perhatikan terkait dengan variabel kepadatan penduduknya, Bapak Ibu. Jadi kita akan berikan informasi, kita akan survei. Kalau mungkin Bapak Ibu Anda masuk ke wilayah tertentu, bisa dilihat dari sisi kepadatannya penduduk bagaimana. Biasanya kita akan hitung minimal di sebuah wilayah coverage toko yang akan kita dirikan itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 kakak, atau mungkin kalau jumlah kepala bisa sekitar 2000 kepala. Kemudian kita juga akan perhatikan terkait traffic atau lalu lintasnya. Jadi titik lokasi yang nantinya akan Bapak Ibu dirikan gerai minimarket itu berada di tipe jalan apa? Apakah di jalan kecamatan, jalan kabupaten? Mungkin Bapak Ibu akan lebih familiar karena yang biasa mungkin mengelola Bapak Ibu di Jasa Marga semua ini ya. Seperti itu. Kemudian kita juga akan lihat atau evaluasi dengan faktor pendukung apa saja di titik lokasi yang nantinya akan kita dirikan. Apakah di situ dekat kampus, perkantoran, pusat pemerintahan atau apa, yang mana di situ nanti bisa menjadi faktor penunjang pada saat toko itu beroperasional. Kemudian variabel berikutnya terkait dengan tingkat kompetisi, Bapak Ibu. Jadi kita akan evaluasi untuk tingkat persaingannya. Di situ apakah sudah ada pesaing utama kita, apakah sudah ada sesama brand kita yang ada di lokasi itu, kita akan lihat, kita akan ukur jaraknya, apakah di situ masih memenuhi satu area coverage atau tidak. Seperti itu. Nah, di situ kita akan simpulkan dari beberapa variabel yang kita pertimbangkan dari awal tadi, untuk kita hitung, kita estimasikan, atau kita formulasikan. Pada saat kita hitung kepadatan penduduk, faktor pendukung, traffic, lalu lintas kepadatannya bagaimana sampai di tingkat kompetisinya, di situ kita akan buatkan simulasi target untuk kira-kira pada saat setiap hari penjualannya berapa jika kita dirikan minimarket apa-apa di sana. Seperti itu. Nanti kita akan masuk ke tahap persetujuan lokasi ini, Bapak Ibu. Jadi persetujuan lokasi ini nantinya kita akan simpulkan tadi berapa perkiraan minimal omset yang akan didapat untuk lokasi yang rencana akan didirikan. Nah, tentu saja di sini target minimal penjualan di setiap daerah ini tentu saja bisa berbeda-beda, Bapak Ibu. Misalkan kalau untuk di lokasi Jabodetabek tentu saja akan berbeda untuk target minimal penjualannya untuk di wilayah Jawa Tengah misalnya. Karena tentu saja di sini sangat berkaitan erat dengan operasional cost dalam setiap bulan. Nah, masuk tahap berikutnya, kita akan presentasikan proposal feasibility study dari lokasi yang diajukan sampai kita akan buatkan estimasi untuk renovasinya, Bapak Ibu. Jadi tadi dari titik lokasi yang diusulkan bentuknya apa? Apakah bentuk ruko, apakah bentuk tanah kosong atau tempat tinggal? Nah, di situ kami akan buatkan simulasi untuk rencana anggaran biaya berapa yang diperlukan untuk total membangun gerai minimarket Alfamart. Tentu saja di sini kami mempunyai standar spek untuk bangunannya bagaimana, instalasi kelistrikannya bagaimana. Di situ kita akan buatkan rencana anggaran biaya dan kita akan simulasikan dari total modal versus potensi pendapatan yang nanti akan diperoleh. Nah, di sini yang akan menentukan Bapak Ibu, apakah sebuah bisnis atau rencana minimarket Alfamart yang akan didirikan ini visible, layak atau tidak di sini, Bu. Nah, tahap presentasi proposal di sini yang nantinya kita menjadi penentu. Apakah nantinya gambaran potensi yang kita sampaikan Bapak Ibu akan ambil atau tidak. Tapi di sini tentu saja kita juga ada target-target yang kita tentukan, apakah di sini kita nyatakan visible atau tidak. Oke, berikutnya, jika di sini kita sepakati terkait dengan simulasi angka-angka yang sudah kita gambarkan, masuk kita ke fase perjanjian kerjasama.
Di sini kita akan siapkan berkas legalnya. Tadi kalau saya sebutkan di awal, untuk secara kepemilikan kita harus bentuk badan usaha, misal badan hukum ya, misalkan ada CV, ada PT, kita nanti siapkan berkasnya. Kemudian kita akan berikan draft perjanjian kerjasama untuk dipelajari. Jika dirasa sudah cukup paham dan disepakati oleh kedua belah pihak, kita akan tanda tangani perjanjian kerjasamanya. Sampai pada periode persiapan untuk renovasi dan pembukaan gerai. Nah, di sini kurang lebih saya gambarkan untuk tahapan pembukaan gerai baru Waralaba Alfamart dari proses presentasi awal. Oke, masuk berikutnya ini terkait dengan tipe toko yang tadi saya sempat singgung singkat di awal, yang mana di sini kita tentunya akan sesuaikan dengan potensi titik di setiap daerah yang akan kita buka. Kita Alfamart membedakan tipe tokonya itu berdasarkan dari jumlah rak, Bapak Ibu. Jadi kita yang paling kecil itu ada tipe yang 9 rak, kemudian 18 tipe 36 rak, dan paling besar itu 45 rak. Yang mana di sini kami sampaikan, misalkan untuk tipe yang terkecil, untuk produknya kurang lebih sekitar 1.200 item, dengan luas kurang lebih sekitar 30 meter persegi, dan untuk investasi kurang lebih sekitar 300 juta. Tadi yang saya sampaikan, kalau untuk yang tipe-tipe kecil 9 rak, 18 rak, biasanya kita masuk untuk di area-area spesifik itu. Jadi ada misalkan di bandara, rumah sakit, apartemen, itu biasanya kita masuk untuk di tipe-tipe yang kecil, karena juga kebutuhan segmen pasarnya juga tidak harus lengkap ada sembako ya Bu ya, karena biasanya hanya untuk menyediakan kebutuhan para traveler saja, yang ready to eat and to drink saja, biasanya butuh snack, butuh mungkin minuman pada saat mereka perjalanan, seperti itu. Kemudian misalkan kita akan buka dengan tipe 36 atau 45 rak. Nah, biasanya di sini kita masuk untuk ke segmen lokasi yang ada di lingkungan perumahan, Bapak Ibu. Jadi dengan di lingkungan perumahan tentu saja kalau di tipe 36 dan 45 rak, di sini kita menyediakan ketersediaan stok barang yang cukup lengkap. Di sini tercermin dari jumlah item yang ada di dalam gerai minimarket Alfamart. Misalkan kalau untuk di tipe 36 rak itu di 3.800 item barang, dan tipe paling besar kita untuk minimarket di 45 rak itu di 4.500 item. Ketersediaan area penjualan yang diperlukan untuk yang paling besar biasanya ini untuk tipe 45 itu di 45 rak itu biasanya 100 sampai dengan 120 meter persegi. Dengan gambaran investasi itu kurang lebih di 500 juta. Nah, mencakup apa saja investasi awal tersebut? Di sini disebutkan itu terkait dengan franchise fee sebesar 45 juta untuk 5 tahun masa kerjasama. Jadi kita untuk periode masa kerjasama Waralaba Alfamart ini per 5 tahun, Bapak Ibu. Makanya di sini dikenakan untuk franchise fee-nya itu 45 juta untuk satu periode itu 5 tahun. Kemudian berikutnya mencakup dengan peralatan gerai, pengurusan perizinan, dan juga termasuk paket instalasi listrik dan AC. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan tipe tokonya, berikutnya. Ya, di sini lebih detail lagi. Tadi disebutkan untuk gambaran kisaran investasi yang dikeluarkan. Misalkan kita masuk tipe yang paling besar saja 500 juta. Tadi ada rinciannya untuk franchise fee dan untuk peralatan lainnya. Paket peralatan ya Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau masuk ke sebuah gerai Alfamart, di dalamnya itu ada chiller, ada komputer, ada AC, mungkin di depan ada genset, itu sudah termasuk paket peralatan
Jadi di sini untuk tipe yang paling besar kurang lebih kita untuk investasinya itu di angka 500 juta. Akan tetapi ini tidak mengikat Ibu. Di sini kita tentu saja nanti akan menyesuaikan layout rak dan kebutuhan peralatan sesuai dengan layout yang kita tentukan di awal. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan pola kerjasama. Ya, di sini kita akan mengikuti standar operating procedure. Jadi franchisee di sini mengikuti dan akan mematuhi segala standar. Jadi kita untuk konsep waralaba Alfamart ini sedikit berbeda ya Bu ya untuk secara operasionalnya. Jadi pada saat mungkin Ibu Bapak mendengar konsep bisnis waralaba biasanya kan hanya diberikan merek, sistem dan mitra sendiri yang menjalankan. Akan tetapi dengan waralaba Alfamart ini kita sedikit berbeda. Kita biasanya sebutnya di sini menggunakan konsep kuasa Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu dalam hal teknis operasional, kemudian penentuan karyawan, penggajian, kemudian sampai di laporan keuangan itu menguasakan kepada Alfamart untuk secara pelaksanaan teknisnya. Seperti itu. Jadi kalau Ibu Bapak misalkan ada main bisnis atau mungkin bisnis yang lain utama yang tidak bisa ditinggalkan atau mungkin berada di luar daerah, di sini konsep waralaba Alfamart ini sangat cocok Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak harus standby di lokasi minimarket setiap hari karena untuk operasional dan lain sebagainya itu sudah mengikuti standar operasional Alfamart yang berlaku, mulai dari misalkan penentuan bagaimana karyawan, bagaimana kalau karyawannya resign misalkan bagaimana untuk mencari karyawan di awal, penentuan stok barangnya kita bagaimana repeat order barang dagangan yang ada di toko kita, karena itu kuncinya Bapak Ibu pada saat kita mendirikan sebuah gerai atau bisnis minimarket, kita standarisasi dan kontinuitas stok itu yang perlu selalu kita jaga. Kemudian sampai kita evaluasi di laporan keuangan itu semuanya sudah dibantu oleh manajemen Alfamart. Secara umum memang mitra kita secara teknis ini sudah sangat terbantu ya Bu ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan misalkan pun di luar daerah atau ada main bisnis yang lain itu tidak cukup mengganggu karena semuanya sudah mengikuti standar operasional prosedur Alfamart. Seperti itu. Kemudian terkait dengan arus kas, penjualan toko, di sini hasil penjualan teknisnya ya Pak, kita bicara teknis kali ini, dalam setiap harinya akan disetorkan ke rekening escrow. Jadi di awal pada saat persiapan pembukaan gerai tadi, kita akan buatkan rekening bersama. Biasanya rekening bersama tersebut atas nama badan usaha yang dari mitra, kemudian juga atas nama Alfamart, yang mana fungsinya itu untuk menampung penjualan dalam setiap harinya. Kemudian berikutnya terkait dengan penjualan, itu hanya dipakai untuk sebentar Ibu, saya mau bisa back lagi, oke. Hasil penjualan hanya dipakai untuk pembiayaan arus toko Alfamart. Jadi rekening bersama atau escrow ini hanya satu pintu Ibu, dari Bapak Ibu, jadi Alfamart saja. Jadi memang hanya dipakai untuk pembiayaan arus kas toko franchise. Tadi penarikan dana dari escrow account dilakukan oleh Alfamart saja. Kemudian terkait jasa, giro pendapatan lain-lain menjadi hak franchisee. Kemudian setiap selesai tutup bulan, Bapak Ibu mitra Alfamart bisa mendownload laporan keuangan. Jadi kita untuk penyajian laporan keuangan dalam setiap bulan, kita sediakan aplikasi khusus yang mana nanti kita bisa berikan ID dan passwordnya untuk di setiap toko Bapak Ibu. Jadi di situ lengkap sekali. Kita sudah sajikan laporan keuangan mulai dari rugi laba, neraca, buku besar, semuanya bisa di-download oleh Bapak Ibu dan tentu saja di sini akan lebih praktis. Kemudian franchisee di sini akan dikenakan biaya administrasi senilai 750.000 per bulan, dan kemudian pembayaran
arus kas atau di sini keuntungan yang akan dibagikan untuk toko baru kita pada saat pembukaan gerai baru buka itu kita akan bagikan secara keuntungannya itu di 6 bulan pertama Bapak Ibu. Tapi untuk laporannya tetap di setiap bulan, akan tetapi secara pembagian transfer keuntungannya itu biasa di 6 bulan pertama. Setelah itu rutin per 3 bulan. Oke, berikutnya ya terkait dengan barang dagangan akan dipasok dari Alfamart dan akan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. Jadi di sini untuk terkait ketersediaan barang dagangan, pasokan dan berikut repeat ordernya itu sudah menjadi tanggung jawab Alfamart untuk memasoknya. Kemudian barang dagangan tetap menjadi milik Alfamart hingga hutang dagang. Jadi sistemnya hutang dagang Bapak Ibu. Jadi pada saat ada initial stock, kita akan berjalan untuk terjadi penjualannya dalam setiap hari. Kemudian ada repeat order, itu ada perhitungan hutang dagangnya. Kemudian berikutnya jenis barang, harga jual, display, bagaimana menentukan harga jual yang ada di toko, bagaimana peletakan barang yang ada di toko, stoknya berapa sampai promosi itu menjadi ditentukan oleh Alfamart. Jadi tentu saja ini untuk keseragaman Bapak Ibu. Jadi kalau kita harapkan customer kita, konsumen kita masuk di setiap gerai Alfamart itu sama standarnya semuanya. Jadi misalkan ada terkait produk, harga, promosinya itu semuanya sama. Kemudian poin berikutnya terkait dengan pola kerjasama untuk biaya operasional, ini semua biaya operasional menjadi beban daripada mitra dan mengikuti standar operasional prosedur, terutama terkait dengan hak karyawan, penggajian, tentu saja mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian terkait dengan perizinan dan perpajakan toko Alfamart sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, tadi yang poin sensitif terkait pembukaan gerai baru, tentu saja di sini menyangkut regulasi, Bapak Ibu, regulasi atau perizinan di setiap pemerintah daerah atau kota. Tentu saja ini yang juga menjadi tantangan khusus kami Alfamart pada saat membuka gerai baru di setiap wilayah. Kemudian untuk kontrak, royalti dan perpanjangan. Di sini untuk masa kerjasama waralaba Alfamart untuk selama 5 tahun kita kenakan biaya franchise fee di 45 juta. Kemudian skema royalti nanti kita akan detailkan di poin berikutnya. Itu kita ada layer-layer berdasarkan dengan penjualan di setiap bulan. Oke, tadi saya sampaikan kontrak dan perpanjangan kelipatan 5 tahun. Next-nya, Ibu. Ya, di sini kita akan sampaikan untuk royalti yang dikenakan dalam kerjasama franchise Alfamart ini. Jadi kita kenakan royalti. Jadi royalti ini kewajiban ya Bu ya, kewajiban yang dikenakan beban yang dikenakan oleh franchisor atau pemberi waralaba kepada penerima waralaba dalam setiap bulan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan dari penjualan dalam setiap bulan. Di sini kita tentukan berdasarkan penjualan jika di bawah 150 juta itu biasanya kita tidak kenakan royalti. Jadi penghitungannya secara progresif. Jadi pada saat ada terjual dalam setiap bulan 175 juta, selisihnya saja Bapak Ibu itu 25 juta yang dikali 1%. Dan sampai berikutnya. Ini untuk tarif royalti yang berlaku untuk nasional di luar wilayah Jabodetabek, Karawang, Serang. Oke, berikutnya untuk yang royalti untuk yang di wilayah Jabodetabek, Karawang, Serang. Di sini layernya berbeda itu secara penjualan. Kalau tadi non Jabodetabek itu 150 juta itu sudah dikenakan, tapi kalau untuk Jabodetabek, Karawang, Serang itu mulai dari 200 juta. Di sini tentu saja seperti yang saya gambarkan di awal akan sangat terkait dengan faktor biaya yang biaya dalam setiap bulan. Kalau di wilayah Jabodetabek tentu saja di sini untuk biaya fixed cost dalam setiap bulannya cukup tinggi ya, karena untuk UMK-nya di sini juga cukup lumayan besar.
Oke, berikutnya untuk royalti yang di wilayah spesifik. Di sini royalti wilayah spesifik ini untuk lokasi-lokasi yang tadi Bapak Ibu misalkan dengan tipe yang kecil untuk di lokasi bandara, misalkan rumah sakit, kita tetapkan royalti yang berbeda karena di situ biasanya juga volume penjualannya juga berbeda, Ibu. Akan tetapi penentuan margin atau harganya itu juga biasanya berbeda. Kalau mungkin Ibu lebih jeli, misalkan Ibu belanja atau Bapak Ibu belanja di Alfa Express, misalkan di rest area, tentu saja penentuan harganya akan berbeda untuk dengan Alfamart yang ada di lingkungan perumahan. Nah, di situ biasanya kita tentukan gross margin persennya lebih tinggi. Akan tetapi biasanya secara volume penjualannya lebih kecil, Ibu. Oke, kalau simulasinya 0 sampai 50 juta itu belum kita kenakan royalti dalam setiap bulan. Berikutnya antara 50 sampai dengan 100 itu kita kenakan 1% saja, itu hanya 500.000, dan berikutnya antara 100 sampai 200 ini mungkin ada perbedaan angkanya ini. Ini kita kenakan 2%. Ini 100 sampai 150 harusnya. Oke. Oke, berikutnya. Ya, di sini terkait dengan waralaba Alfamart tidak hanya potensi dari penjualan saja, akan tetapi pada saat Ibu Bapak membuka gerai minimarket Alfamart akan mendapatkan potensi pendapatan dari yang lainnya ya Bu ya, misalkan kalau ada yang menyewa di depan halaman toko itu masuk menjadi pendapatan lain-lain Bapak Ibu mitra Alfamart. Kemudian terkait dengan pengadaan ATM itu juga menjadi hak sewa sepenuhnya dari mitra kita. Berikut yang tidak kalah penting terkait dengan pendapatan peletakan produk di setiap rak toko Bapak Ibu. Jadi kita biasanya penentuannya itu berdasarkan tipe toko per paket per tipe toko. Jadi di sini ada paket-paket tipe tokonya, misalkan tipe toko yang 45 rak, 36 rak, itu pendapatan lain-lainnya untuk setiap peletakan produk yang ada di tokonya Bapak Ibu itu ada pendapatan yang berbeda-beda. Misalkan setiap bulan itu ada sekitar 4.500.000 untuk tipe toko yang 36 dan 45 rak. Gambarannya kurang lebih itu Bapak Ibu untuk terkait proses awal kerjasama franchise Alfamart. Mungkin di sini nanti kita akan lebih detailkan dalam sesi tanya jawab ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab, nanti kita bisa lebih detailkan lagi bagaimana kita menentukan lokasi, bagaimana kita nanti memilih lokasi-lokasi di setiap kabupaten atau kota yang secara regulasi masuk atau tidak. Mungkin bisa kita buka sesi sharing tanya jawab. Seperti itu Bu Adinda,